Karena nanti itu tergantung sekarang. Kalau sekarangnya kita gak punya amal soleh, yang ada amal-amal yang salah, maka jangan berharap surga. Kalau sekarang kita bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah, yang di situ nurani kita tetap mengakui kesalahan yang telah kita lakukan, maka jangan berharap kita surganya Allah. Kalau selama ini kita masih sering meninggalkan syariat kita, sholat terkadang iya terkadang laksanakan, puasa semau-maunya, zakat tidak pernah, sedekah apalagi, maka jangan pernah berharap surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan surganya, dengan tempat-tempat yang suci dan bersih di surga Aden. Dan yang paling hebat adalah Allah memberikan keriduannya kepada kita semua. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar. Tetapi sebaliknya Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, dan cukuplah Jahannam itu sebagai tempat kembali dan balasan bagi dia. Dan laknat Allah senantiasa meliputi orang-orang munafik dan kafir. Inilah tiga jenis manusia yang ada dalam kehidupan kita ini, yang tergantung kita mau masuk di mana. Apakah kita akan masuk di golongan mukmin atau kita akan masuk di golongan kafir atau munafik. Yang ketiganya memiliki konsekuensi. Ketika kita memutuskan untuk menjadi mukmin, maka konsekuensinya harus kita laksanakan. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita memilih untuk menjadi munafik dan kafir, maka berarti konsekuensi itu pun akan dirasakan. Surga kebahagiaan bagi mukmin, neraka Jahannam bagi orang munafik dan orang kafir. Hadirin rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tentu menginginkan bahwa kita mewujudkan kebahagiaan itu bukan hanya di surga nanti, tetapi kita pun menginginkan bahwa kehidupan dunia ini kita mampu wujudkan surga kita. Karena nanti itu tergantung sekarang. Kalau sekarangnya kita gak punya amal soleh, yang ada amal-amal yang salah, maka jangan berharap surga. Kalau sekarang kita bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah, yang di situ nurani kita tetap mengakui kesalahan yang telah kita lakukan, maka jangan berharap kita surganya Allah. Kalau selama ini kita masih sering meninggalkan syariat kita, sholat terkadang iya terkadang laksanakan, puasa semau-maunya, zakat tidak pernah, sedekah apalagi, maka jangan pernah berharap surga. Yang ingin kita harapkan dalam panjatan doa kita yang semangsa jagat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua yang ngakunya muslim pasti hafal doa ini. Apa tujuan daripada doa ini? Mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mewujudkan surga dunia, surga akhirat. Nah, dalam menghadapi dan mewujudkan ini, ada tiga hal yang harus kita manage. Kalau kita mampu manage tiga hal ini, maka surga dunia, surga akhirat pasti diwujudkan, mampu kita raih. Yang pertama, hati-hati, kita sudah berada di dalam hidayatul iman wal Islam. Kita sekarang sedang berinjak di jalan siratal mustaqim. Al-Islam huwa as-siratal mustaqim. Islam itu adalah jalan yang lurus. Tetapi sepanjang perjalanan ini ada yang siap menggelincirkannya. Siapa dia? Dia adalah setan. Siapa setan? Munafik wal kafir. Munafik dan kafir inilah yang akan menggelincirkan orang-orang yang beriman. Makanya hati-hati terhadap mereka, waspada terhadap mereka. Selektiflah kita ketika bergaul dengan orang-orang
seperti ini, karena orang-orang yang seperti ini menginginkan kita sama dengan mereka. Oleh karenanya hati-hati, setan ini memiliki tipu daya yang sangat luar biasa kepada kita. Di antaranya dengan tazyin. Orang menganggap indah perbuatan kejahatan. Ada uang milik rakyat empat, uang nganggur, udah empat bawa lari ke luar negeri. Ada apa lagi? Ada di situ namanya taswif, membuat orang menunda untuk bertobat. Masih muda ini, nanti saja tobat maka sudah tua. Masih gagah ini, udah gak usah tobat sekarang. Nanti kalau udah gempor, udah pensiun, udah tinggal di rumah sakit, baru banyak dicikir. Ini nih setan. Lalu apa lagi? Talbis. Dia melakukan tipu daya. Banyak yang seperti dilakukan tipu daya yang sepertinya menolong kita, tetapi ketika kita sudah melakukan, dia meninggalkan. Kan tipu daya setan begitu. Dibuatnya kita ini melakukan perbuatan menentang Allah, menentang ayat-ayat Allah, menentang Rasulullah. Nanti ketika di hari kiamat dia lari meninggalkan kita. Dia bara'ah, melepas diri. Saya kan cuma menggoda doang. Lu sudah tenggelam, ya udah saya pergi. Saya sudah tahu, kata setan itu. Saya sudah tahu kalau saya itu nggak bakal berani menghadap berhak terhadap Allah. Tetapi karena tugas saya adalah menggelincirkan anak cucu Adam, maka inilah keberhasilan saya. Maka hati-hati. Kalau kita mampu manage, menangkal tipu daya setan ini, maka kita akan berhasil dalam kehidupan dunia ini. Apa yang harus dilakukan untuk menangkal daripada bujuk rayu setan? Maka yang paling utama adalah keikhlasan. Orang-orang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, itu setan gak mampu menggoda. Makanya ketika kita beramal, lahirkan ketulusan dalam hati kita. Jadilah kita yang secara spontan beramal dengan tulus, bukan modus. Kan di zaman sekarang kan ada orang bantu orang modus ya. Ada hal-hal yang kepentingan duniawi. Maka kalau orang yang mukhlasin, dia sudah bara'ah dari urusan duniawi. Dia bantu orang tanpa ingin dipuji. Dia tolong orang tanpa tidak pengen untuk kemudian dimuliakan. Itulah orang-orang yang ikhlas. Kita sholat Jumat, alhamdulillah ya Allah, ikhlas di jalan. Kita mengeluarkan sebagian rezeki kita ikhlas tanpa berharap ingin dipuji. Lahirkan keikhlasan membantu sesama kita dengan berdasarkan kemampuan dan upaya kita. Lahirkan di rumah tangga kita ikhlas. Kita hadapi istri kita, maaf saja lebih galakkan bini dibandingkan murid, ikhlas kita terimanya. Kita menghadapi anak-anak yang zaman sekarang, zaman now, yang begitu rentan dengan dunia-dunia gadgetnya. Kita berupaya menjadi orang tua yang ikhlas, tanpa kenal lelah, mendidik, membimbing anak-anak kita, menghantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Maka untuk melawan daripada bujuk rayu setan ini, lahirkan keikhlasan di dalam amal-amal kita. Lalu yang kedua yang harus kita manage adalah hawa nafsu. Ini banyak orang yang nggak mampu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu manusia ini, terutama laki-laki kini kan masuk ke dalam 3 perkara, ke dalam perut, ya kan? Ada perempuan, harta, tahta, wanita. Ini nih, godaan laki-laki ini, harta, tahta, wanita. Dalam masalah harta, masalah perut ini orang masya Allah, orang gara-gara parkiran nanya sepeda saja bisa saling bunuh-bunuhan. Orang gara-gara urusan perut bisa mengambil barang orang lain. Nah ini hati-hati. Atau bisa juga mengendalikan syahwat kita. Ini kalau syahwat ini seiring dengan tingkat kemajuan ekonomi seseorang. Biasanya kalau orang semakin duitnya banyak, semakin bandel dia, semakin banyak imajinasinya. Maka hati-hati orang yang punya harta ini luar biasa beratnya. Kalau kita yang nggak punya harta mah enak ditanya juga, nggak bakal ribet. Tapi kalau orang yang punya harta, ini dari mana kamu dapat harta ini? Untuk apa kau belanjakan? Ditanya panjang, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yuk kita kendalikan hawa nafsu kita. Dengan apa? Dengan sabar menghadapi hidup ini. Sabar kita. Sabar itu nggak ada batasnya. Batas kesabaran habis ketika nyawa kita melayang.
selama nyawa kita masih ada di badan kita, maka pada saat itulah kesabaran kita harus terus sabar dalam hidup ini. Dan ingat, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, bukan 10 kali lipat, bukan 27, bukan 700, tanpa batas. Oleh karenanya tanamkan kesabaran. Kita di kantor, maaf saja kadang-kadang ada ya orang-orang yang tiba-tiba diangkat jadi posisi tinggi, lah kita udah bertahun-tahun kan diangkat-angkat juga, sabar. Kita menghadapi berbagai problem ketika di masyarakat, sabar. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Sabar. Sabar artinya menahan, mengendalikan hawa nafsu kita. Dan orang yang paling hebat bukan orang yang berantemnya jago, yang pandai silat, pandai gulat, pandai karate. Lah, orang yang paling hebat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu yang paling hebat. Dan tanda-tanda pada orang yang beriman adalah ketika dia mampu meluapkan emosinya, tapi dia tidak meluapkan emosinya, tetapi membalas keburukan dengan kebaikan. Ini yang harus coba kita lakukan. Orang berbuat jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Coba pelan-pelan ada orang yang benci sama kita, kita silaturahmi. Coba lihat Rasulullah diludahi, tiap hari dia lewat diludahi, tapi kemudian tidak pernah marah, bahkan senantiasa mendoakan. Akhirnya kemudian malah dia masuk ke dalam agama Islam. Ada juga Rasulullah di pasar, seorang perempuan tua buta disuapin oleh baginda Rasulullah. Setiap disuapin selalu dicaci maki nama Muhammad. Hati-hati, hei orang ini yang nyuapin aku, kau jangan sampai tergoda dengan Muhammad. Muhammad penyihir, Muhammad orang gila. Yang nyuapin Nabi Muhammad dicaci, dimaki, malah semakin kemudian dengan penuh sayang. Cara nyuapinnya nggak boleh begitu. Cara nyuapinnya dengan perasaan lembut. Nabi Muhammad SAW walaupun diomongin jelek-jelekin, sampai kemudian ketika beliau wafat, Abu Bakar menanyakan kepada putrinya salah satu amalan yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kemudian dijelaskan, ada satu amalan yang belum bisa kau lakukan oleh Abu Bakar, wahai ayahku. Apa? Yaitu engkau biasa Rasulullah memberi makan kepada perempuan buta di pasar Solo. Maka kemudian disamperin perempuan itu dan kemudian disuapin. Apa yang terjadi? Ketika disuapin, perempuan itu protes. Lah, siapa engkau? Kok beda cara nyuapinnya? Lalu diceritakan bahwa orang yang menyuapi itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan sekarang sudah wafat, sudah pergi meninggalkan engkau. Maka pada saat itu menangis dan masuk Islam dia. Artinya apa? Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Manage hawa nafsu kita. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah mari kita lakukan amal-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Cari berbagai macam wasilah perantaraan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amalan yang ditetapkan dengan syariat. Kalau kita mendekatkan diri dari pintu sholat yang keutamaannya luar biasa. Kalau sholat wajib itu nggak perlu dibahas. Tetapi coba kita nyari yang lebih utama, sholat duha, sholat tahajud. Sempatkan dalam seminggu sekali kita tahajud, minta kepada Allah, mengadu kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hiasi lisan-lisan kita ini dengan berbagai amal-amalan niat kita. Bisa kita dengan baca Quran, dengan zikir, dengan puasa.